Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, lengkapnya hadirin wal hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah rahimakumullah. Asilat beriuk untuk kita kembali berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, la an adma'a dam'atan min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Sesungguhnya aku meneteskan air mata min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ahabbu ilayya, lebih aku cinta, ilayya kepadaku, min an atasaddaqa bi alfi dinar, daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. Niki ruan kelebihan ada seseorang hamba yang takut kepada Allah, dengan rasa takut yang mendalam niki meneteskan air mata. Dan oleh baginda Rasulullah SAW lebih ia cintai daripada bersedekah sebanyak 1000 dinar. Niki dari Abdullah bin Amr bin As. Wa qala Aun bin Abdullah, balagoni annahu la tusibu, telah sampai kepadaku bahwa tidaklah tertimpa dumu'ul insan, air mata seseorang, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah, makanan min jasadihi, akan tempat dari jasadnya, illa haramallahu zalikal makana 'alan nar, melainkan Allah haramkan tempat yang ditetesi, yang terkena air mata karena takut kepada Allah itu, Allah haramkan terkena dari api neraka. Bisa narak sopok dengan nangis, meneteskan air mata ke tangannya atau ke pipinya, atau ke sebagian anggota tubuhnya, dan tetesan air mata niki keluar dengan sebab takut kepada Allah, maka tetesan atau anggota tubuh yang kena tetesan air mata niki tidak akan tersentuh
dengan api neraka. Wa kana li sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di dada baginda Rasulullah sallam azizun, ada suara. Dalam dada Nabi SAW terdapat suara ka'azizil mirjali, seperti suara periuk, seperti suara nampan yang besar, minal bukai, daripada tangisan. Dalam dada Nabi ada suara barak dengan tangisan, seperti suara periuk besar. Fawaronun wa golayanun, yakni suara meluap dan suara mendidih dengan suara berobukan. Kagilyani al-qidri, seperti mendidihnya al-qidr, periuk. Lamun terdingai ada suara mendidih naniki, anikilah gambaran suara dada baginda Rasulullah SAW, karena di dalamnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagilyanil qidri alan nar, seperti mendidihnya periuk di atas api. Wa qala al-kindiyu al-buka'u min khasyatillah, adapun menangis karena takut kepada Allah, tudfi'u ad-dam'atu, memadamkan oleh tetesan air mata itu, amsalal bihari minan nar, akan asap-asap api neraka. Dengan sebab tangisan maka bisa memadamkan asap-asap api neraka. Wa kana Ibnu Sammak yu'atibu nafsahu, jadi Ibnu Sammak niki menegur dirinya, dia tidak menegur orang lain, lagu ia biasa diri, tegur diri. Wa yaqulu laha, dan Ibnu Sammak menegur dirinya dengan ucapan, takulina, ya unin kena nafsu, ya unin kena diri. Takulina, engkau berkata, kaula az-zahidi, seperti ucapan orang-orang ahli zuhud. Wa ta'malina amalal munafikin, sedangkan secara prakteknya engkau melakukan amalan seperti amalan orang-orang munafik. Yunin kena diri, jiwa engkau lamun ngeraos jabar ongkat ahli zahid zuhud, lagu secara praktek pengamalan seperti amalan orang-orang munafik. Wa ma'azalika al jannata, dan besertaan yang demikian itu al jannata, surga, tatlubina, engkau cari. Jerin kelakuan dengan karakter beda, ucapan bara ahli zuhud, sedangkan perbuatan bara amalan orang munafik. Dan engkau menginginkan surga, antadkhuliha, supaya engkau memasukinya. Kini insya sambal barang ini lah gambar. Hayhata hayhata, yakni jauh sekali, lil jannati, bagi surga, kaumun, suatu kaum, akharuna, yakni yang lain, walahum a'malun ghairu ma nahnu amilun, dan bagi mereka, yakni kaum yang lain itu, melakukan amalan ghairu ma nahnu amilun, selain apa yang kami kerjakan. Wa an Sufyan as-Suri qala dakhaltu ala Ja'far as-Shadiq fakultu lahu ya ibna Rasulillah sallam, wahai cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Niki Sufyan As-Suri menemui Ja'far As-Shadiq, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sufyan As-Suri? Ausini, berilah aku wasiat. Ayo nin kena Ja'far As-Shadiq. Wasiati aku. Qala, maka Ja'far Shadiq memberikan wasiat, nasihat. Ya Sufyanu, wahai Sufyan, la muru'ata likazubin, tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan bagi para pendusta. Sesei pun lemun wah biasa lekah, lemun wah biasa berdusta, maka akan tertanam bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan kehormatan. Telang, kehormatan. Kah narak dengan sedu, kah narak dengan pedik, lantaran mereka niki melakukan kedustaan. Wala rohata lihasudin, dan tidak ada istirahat lihasudin bagi orang yang dengki. Lemun arak sopok dengan di dalam hatinya bersifat dengki, maka tidak akan pernah bisa tenang. Ini istirahat hati, ini tenang, ini nyaman, tenteram, gembek, karena di dalam hatinya berdua sifat dengki. Penang-penang, momot-momot, arak telin batur mendapatkan kesenangan, aye susah. Maka orang yang dengki niki tidak akan pernah bahagia. Arak doang unin merotes, mengeluh. Arak doang unin menghujat, menghina, mencelah. Arak sopok dengan senang ia susah, dengan susah ia senang. Inilah karakter dari orang yang dengki. Wala ihoa limalulin, dan tidak ada saudara limalulin bagi raja. Nabi makna loek dengan sakjari raja atau pemimpin, maka tidak ada saudara yang abadi. Seandainya pun nempel, seandainya pun rapat, biasa narak kepentingan. Lemun wah engkah, maka selesai. Wala suqduda li sayyil khulq, dan tidak ada keunggulan bagi orang yang memiliki akhlak yang buruk. Apa jatah harapan lemun akhlak buruk, ucapan buruk, kelakuan buruk, maka tidak ada keunggulan yang dimiliki oleh orang itu. Inilah napiaran nasihat atau wasiat dari Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan. Ya ibna Rasulillah sallam, wahai cucu baginda Rasulullah, zidni, berilah tambahan, rombok malik nasihat, tambahkan kepadaku. Inilah ruan haus dengan nasihat. Orang-orang yang cinta kepada ilmu, maka dia akan senang diberi nasihat. Kadang ngarak dengan tenasihatin silian yuk tenasihati awan mesak mepe surga. Qala ya Sufyan, berkata Ja'far As-Shadiq, ya Sufyan, wahai Sufyan, kuffa an maharimillah, tahanlah terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nabi ruan maksiat sak haram masih diseda Allah, maka jaga, cukupkan, tahan, engkah gawe haniki. Lemun tebawi si tertahan perkara sak haraman si diseda Allah, takun abida, engkau menjadi ahli ibadah. Maka orang yang menjadi ahli ibadah tentu dia akan tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warda bima qasamallahu laka, dan nasihat selanjut, ridolah, ikhlaskanlah terhadap segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Allah tetapkan kita rezeki itu semene mau
ridho. Allah tetapkan kita sakit meskipun melet lampak hak lagu sakit misal. Nah nikilah ridho terhadap ketetapan Allah. Takun musliman, jadilah engkau orang yang muslim. Maka saya ridho dengan ketetapan Allah, maka dialah muslim yang sejati. Wa ashib an-nasa, dan bersahabatlah kepada manusia, kepada orang, ya, bima tuhibbu ayyushibuka bihi, dengan sesuatu yang engkau suka, ayyushibuka, ya, bahwa mereka bersahabat denganmu. Takun mukminan, jadilah engkau orang yang beriman. Artinya ketika kita berteman dengan seorang manusia atau dengan seseorang, maka tentu kau akan senang, ya, bahwa ia berteman denganmu. Maka engkau menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Wala tashab al-fajira, dan janganlah engkau berteman akan orang yang jahat. Fayu'allimaka, maka pasti orang jahat itu akan mengajarkanmu min fujurihi, dari kejahatannya. Lamun bebaturan kanca dengan sak jahat, pasti kejahatan yang tajah akan nular kepada temannya niki. Maka jauhilah orang yang buruk. Ailil hadisi, dalam sebuah hadis, al mar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung pada agama temannya, atau seseorang tergantung kondisi akhlak teman-teman. Lemon arak batur melakukan kesalahan, akhlak buruk, maka batur niki pun akan ikut melakukan keburukan. Falyanzur ahadukum mayukhalil, maka hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa temannya. Bagi bapak ibu sok berdua bija jari, mungkin bija jari teniki melakukan sesuatu yang melanggar aturan, maka lihatlah sei biasa kancen mengkedeh, sei kancen bebaturan, maka teman ini sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter kanak, apalagi masa remaja. Masa remaja niki masa ingin mencoba, nepi sak penasaran niki milih nepi coba-coba. Ketika di masa niki tidak terkontrol, ndek tebau isit awasi, maka bisa rusak. Maka jadilah kita sebagai orang tua tidak sekedar kita berdoi anak butuh perintah-perintah, jadilah juga sebagai teman. Seandainya narak masalah butuh dekati, butuh ketua bagus-bagus. Wasyawir fi amrika allazina yakhshawna Allah, dan bermusyawarahlah di dalam urusan-urusanmu terhadap orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi lamun temilih musyawarah, meminta pendapat, mintalah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Makin niki luwek dengan sak ceket. Mun ngeraos luar biasa, ilmu agama pun kuasai. Lagu lamun ieu tata ketua bundin takut kepada Allah, bisa berubah, bisa hukum dek kanggo jadi kanggo, karena dek takut kepada Allah. Maka bertanyalah, bermusyawarahlah, mintalah pendapat kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya ibna Rasulillah sallam zidni. Malik Sufyan As-Suri niki meminta nasihat, wasiat kepada Ja'far As-Shadiq. Apa kata beliau? Qala ya Sufyan, Ja'far As-Shadiq berkata, wahai Sufyan, man arada izzan bila asyirah, barang siapa
yang menginginkan kemuliaan bila asyiratin tanpa kerabat, wahaibatan dan siapa yang menginginkan karisma. Karisma niki suatu kemuliaan, bila sultanin dengan tanpa kekuasaan, falyakhruj min zilli ma'siyatillahi, maka hendaklah keluar dari kehinaan maksiat kepada Allah, ila taatillahi, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nasihat selanjutnya Ja'far As-Shadiq, seisa mele kemuliaan, mele mau kemuliaan legu tanpa jalur kerabat. Biasa dengan bun mulia lantaran hubungan kekerabatan, arak dengan berdua karisma kemuliaan lantaran jeri raja atau berkuasa, disebut yang kami muliakan, yang dihormati segala macam. Nah, saya mele mau kemuliaan tanpa lewat proses ni, tanpa lewat kekerabatan atau tanpa lewat kekuasaan, maka hendaklah keluar dari maksiat kepada Allah dan pindah melakukan ketaatan kepada Allah. Lamun entah taat kepada Allah, pasti entah mau kemuliaan ni, dan perlulah langan jalur atau jeri penguasa julu buat aja mau karisma atau kemuliaan. Lamun entah taat mulia entah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Ibn Rasulullah zidni, tambahlah kepadaku, beri aku wasiat. Qala, berkata lagi Ja'far As-Shadiq, addabani abi bisalasin, memberi adab kepadaku oleh bapakku dengan tiga perkara. Jarin arak telu perkara yang bapakku ajarkan tentang akhlak adab kepadaku. Qala li ay bunayya, berkata bapakku kepadaku, ay bunayya, wahai anakku. Ayo ni bapak kamu nasihati dengan tiga perkara. Pertama, bunayya, anak, anna man yusahib, bahwasanya orang yang bersahabat, sahibas su'i, kepada teman yang buruk, la yaslam, dia tidak akan selamat. Ayo nasihat pertama, nama joki anak cerita diri tentang nasihati si dengan toa. Nabi nasihat saya pertama, lemu bebaturan kanca batur sak buruk ndek menjak selamat. Dunia dah ndek menjak selamat, apalagi di akhirat. Bebaturan kanca dengan sak biasa maling, milu maling kendaita, tamu penjara, ndek tamu penjara sang tempuk padak dulu. Berarti ndek selamat. Ndek man malik ele negeri akhirat menanti ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Niki nasihat sak pertama. Wa may yadkhul madkhala su', dan siapa yang masuk ke tempat yang buruk, yuttaham, pastilah ia diduga. Arti lamun tama jok tempat yang buruk, wah dugaan-dugaan sandik kena. Niki. Wa man la yamlik lisanahu yandim, dan siapa yang tidak menguasai lisannya, pastilah ia akan menyesal. Saya sandek bau jaga ongkat sekedi-sekedi sebulan doa tanpa penyaring, nadi entan sebuk-sebuk, nadi entan sabar, kok sebulan, maka semakin banyak bicara akan berdampak kepada banyak kesalahan. Lamun salah dosa, kalau wah dosa, ujung-ujung pada akhirnya yandam, dia akan menyesal. Ndek nilai dunia nyesal, akhirat atau nyesal, karena banyak amal-amal soleh naniki terhapus gara-gara ucapan yang tidak bermanfaat
atau ucapan niki menyinggung orang lain. Anikilah 3 nasihat bapakku, kata Ja'far As-Shadiq ketika memberi nasihat kepada beliau. Anikilah pelajaran seorang ayah, terus mengingatkan, memberi nasihat kepada anak. Wa qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, sa'altu Wahib ibn al-Wardi, aku bertanya kepada Wahib bin Ward, ayajidu ta'mal ibadah. Ayunin berketuan Ibnul Mubarak kepada Wahib, apakah ada rasa ibadah may ya'sillah, orang yang bermaksiat kepada Allah. Arak dengan ibadah bu endah gawe maksiat, kira-kira arak enti-entan rasa nikmat dalam beribadah. Apa jawabnya Wahib? La, ndak mungkin menikmati ibadah lemun di saat yang bersamaan masih tetap gawe dosa. Nah, seandainya pun ibadah agun dia narak mik dia narak menikmati, dia khusyuk, dia tenang. Wala mayyuhammu, dan tidaklah orang yang berkehendak bi maksiatillahi ta'ala, terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang yang menginginkan melakukan maksiat-maksiat, dia idap kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita cek dalam diri kembek teman be menikmati ibadah sembahyang, teman be menikmati ibadah-ibadah selain, bisa jadi arak dosa, arak maksiat, arak kesalahan yang mungkin kita tidak sadari. Perlu perbanyak istighfar. Sehingga baginda Rasulullah SAW sering mengingatkan kita, lemun perkara dunia jadikanlah seolah-olah hidup kita selama-lama. Lemun urusan ibadah jadikanlah hidup kita seolah-olah kita mati esok hari. Misal contoh, makin arak datang waktu sembahyang misal, maka ruang tanggawe ikembek, karena niki adalah perkara akhirat, perkara ibadah, ndak kesak mati laut. Lemun urusan dunia masih ngonek, ayen tak temikir masih bilu umur. Seandainya pun dia bau urusan dunia dan bau selesai, masih bau lemak, masih bau lemak. Lagu kebanyakan orang ia kebalik, malah dunia saat terpejulu, akhirat terpemudi. Wa qala al-Imam Abul Faraj bin Al-Jauzi, al-khawfu huwa an-naru al-muhriku lisyahwat. Adapun sifat takut itu adalah api yang membakar syahwat. Jerin syahwat niki lemun tepenangan akan merasuki, akan nepi istilah niki melakukan nepi pun kemilik. Sebab syahwat niki liar, maka perlu tegetang, perlu teikat. Cara teikat niki adalah rasa takut kepada Allah, takut akan azab-azab Allah SWT. Fa idza fadilatuhu, maka apabila keutamaannya, yakni khauf, biqadri ma yuhriku minasyahwat, dengan kadar takut, yuhriku minasyahwat, yang membakar dari syahwat, wa biqadri ma yakufu anil ma'siyah, dan dengan kadar sesuatu yang mencegah terhadap maksiat, wa yahusu ala ta'ah, dan membangkitkan terhadap ketaatan. Wa kaifa la yakunul khaufu, dan bagaimana tidak ada rasa takut itu, iza fadilatan, ketika fadilah, yakni kelebihan atau keutamaan. Wa bihi tahsulul ifah,
Dan sifat takut itu menghasilkan al-iffah, yakni pengendalian diri. Biasa baru yang sampean lemun nuruti syahwat, maka akan terjerumus kepada kesesatan. Sehingga dengan adanya rasa takut muncullah rasa ifah, bausin kendalian diri. Wat taqwa wal wara'u, dan menghasilkan sifat takut itu al wara', sifat wara'. Nabi kanan wara', menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat, apalagi haram. Wat taqwa, takwa, dengan adanya takut kepada Allah maka akan memunculkan ketaatan. Takut mengucap kalimat sak buruk. Wal mujahadah, dan ada kesungguhan, mujahadah. Wal a'malu al-fadilatu, dan amal-amal yang utama, allati yutaqarrabu biha ilallah subhanahu wa ta'ala, yang mendekatkan dengan amal utama itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anikilah ruan manfaat ketika arak sopok dengan niki memiliki sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulima minal ayati wal akhbar, sebagaimana diketahui dari ayat-ayat ataupun dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, huda wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Niki salah satu ayat petunjuk dan rahmat bagi mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Sisa takut kepada Allah, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Allah ridha kepada hamba-hambanya kembali lantaran hamba niki luwih rasa takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah pun juga mereka pasti ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jikalau kalian orang-orang yang beriman. Lamun beriman secara otomatis pasti ente berdua rasa takut. Lamun tendik takut dari azab Allah malah gawe maksiat, berarti ada yang salah dengan iman. Maka iman teniki harus tetap terperbaharui. Dan seunin iman lagu secara praktek kita meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan maksiat. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannata, dan bagi orang yang takut akan kedudukan Allah Tuhannya, ya, jannata, dua surga. Jadi kesiapan dua surga bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya. Wa qala ta'ala sayazakkaru may yakhsha, akan mendapat pelajaran may yakhsha, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Maka disebut ulama, ciri-cirinya adalah memiliki rasa takut yang banyak, yang lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lemun teparan ulama niki sekadar ilmu luwih, zaman makin niki ceket-ceket, bahkan sampai punya gelar puluhan tahun ngaji sekolah, berdua gelar. Nah, tetapi ulama yang sesungguhnya niki adalah orang yang takutnya lebih banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, lamun nak takut kepada Allah, maka ucapan niki akan terjaga, kelakuan niki akan terjaga. Makin luik dengan pintar lagu den takut kepada Allah. Ibu tu pesan-pesan kepintaran niki bisa berubah hukumnya. Wa kullu ma dalla minal ayati wal ahadis, dan setiap sesuatu yang ada petunjuk dari ayat-ayat dan hadis ala fadilatil ilmi, atas keutamaan ilmu, dalla ala fadilatil khauf, menunjukkan atas keutamaan takut. Jadi setiap hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, itu memberi petunjuk atas keutamaan takut, sifat takut. Li'annal khaufa, karena bahwasanya takut samaratul ilmi, adalah buah ilmu. Semakin menuntut ilmu, maka tentu akan mendatangkan buah berupa rasa takut. Berarti lamun menuntut ilmu di nama baik takut-takut, berarti ibarat lu kayu diarak buah. Munah diarak buahnya tinggal pelang doang, tepiak jadi ramon terus. Ada dedunu kedu aparan begawi. Ini ialah gambaran. Maka orang yang menuntut ilmu, buahnya akan menghasilkan rasa takut. Mudah-mudahan sekarang tengaji, mendengar nasihat-nasihat di dalam kitab niki, bahas tentang surga, bahas tentang neraka, bu takut kepada Allah, bu semakin taat dekat kepada Allah, berarti arak bekas, arak buah lah. Mau ilmu niki berupa rasa takut kepada Allah. Wa akhraja Ibnu Abi ad-Dunya annahu sallam qala iza iksha'arra jasadul abdi, apabila menggigil jasad seorang hamba, min makhafatillahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah. Arak dengan takut kepada Allah, saking takut ia menggigil. Sang jarang terjaga sampai menggigil, takut kepada Allah, bu menggigil. Tahattat anhu khatayahu, berguguran dari orang tersebut khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa berguguran, kama yatahattu anis syajaratil yabisati warakuha, sebagaimana berguguran dari pohon yang kering, warakuha, daun-daunnya. Lemonarak lolon kayu sak mati kering, otomatis wah berguguran daun-daun. Ikembek ni mati lolon kayu niki, maka berguguran daunnya. Seperti nikilah gambaran seseorang yang bergetar, menggigil tubuhnya lantaran takut kepada Allah. Misal contoh, elek julu niki wah siap jaga gawe salah dosa misah, lah lagu ngajar di nebeni gawe maksiat niki, takut akan dosa, takut akan murka di sida Allah. Sebab menggigil ketakutan niki, maka berguguran dosa seperti berguguran dedaunan di pohon yang kering. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, niki hadis qudsi, wa izzati, demi keagunganku, la ajma'u ala abdi, tidaklah berkumpul pada hambaku khaufaini, dua takut. Artinya dua takut, takut dunia, takut akhirat. Wala ajma'u lahu amnaini, dan tidaklah berkumpul bagi hambaku itu amnaini, yakni dua merasa aman. Tidak mungkin berkumpul dua rasa takut di dalam hati yang sama, atau berkumpul dua rasa aman di hati yang sama. In aminani fid dunya, jikalau merasa aman akan daku fid dunya, di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah,
aku takutkan ia pada hari kiamat. Niki baru-baru yang sampai tidak akan terkumpul dalam hati sopok dengan niki dua sifat yang sama, yakni sifat khauf, takut. Dua takut dan mungkin arah elek dalam sekik hati. Maksud takut dunia, takut akhirat. Tercontohan niki, lamun dalam hati niki merasa aman elek dunia, aman ke elek dunia, berdek semenak-semenak, sampai lalian perkara akhirat, maka khabtuhu yaumal qiyamah, isi sak merasa aman elek dunia, maka aku takutkan ia lemak elek jelok kiamat. Wa in khafani fid dunya, dan jikalau takut akan daku fid dunya, di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku beri ia aman pada hari kiamat. Lamun elek dunia ia tak tebing takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, maka lema elek akhirat jelo kiamat akan diberi aman oleh Allah SWT. Lagu harap sopo dengan elek dunia merasa aman, saking pede lalu merasa aman diri, gawe dosa, gawe maksiat, maka lema jelo kiamat dengan sebab merasa aman elek dunia, maka lema elek akhirat dia akan takut. Tak takut dah. Apa kena namun takut elek akhirat? Ya kena. Maka makin tak tertakut. Sehingga nyampe hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa aman. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Daran, kullu qalbin laisa fihi khaufullahi, setiap hati yang tidak ada di dalamnya khaufullah, rasa takut kepada Allah, bahwa kharabun, maka hati itu adalah kharab, hanya sekedar reruntuhan, ibarat bale runtuh wah, engkah narak fungsi paah. Nah niki gambaran bagi hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau makin niki belanga tenau dengan niki ndek bode rasa takut di dalam hati kepada Allah, biasa gawe dosa, biasa gawe maksiat. Sekarang jangan contohan, apalagi kita melihat tayangan-tayangan TV, di arah nilai-nilai pendidikan, malah tepian satu acara isi niki langan baru tampil sampai selesai isi gibah doh, menceritakan aib-aib nih, bun hina nih, aden derek. Nah lagu gaji lah luar biasa. Dek man Malik tamu sak terundang niki nina bercampur kanca mama, bu pakaian ketat. Terus dilihat oleh anak-anak kita, putra putri kita. Ketika melihat tontonan barak niki, penasaran, milih barak menonton. Sehingga dia narak nilai pendidikan, malah merusak akhlak, merusak moral. Lagu sak tampil berjorak-jorak ATP niki ngakak-ngakak, pelengik batur, begibah, memfitnah segala macam. Lagu gaji, kepeng, luik mau sugih. Benar artis miskin isugih doang. Ia berjorak-jorak saja mau kepeng. Beda lemun para guru-guru kita, ulama, para asatis, tokoh agama. Lah luar biasa setiap waktu memperbaiki akhlak, bija jerit, ndek bijen dengar, ndek man berdakwah jok umat. Lagu secara keduniaan pira lalu mau, maka nikilah ruan elek zaman makin atau elek dunia niki. Tetapi bukan para guru-guru kita niki menuntut secara materi, ada mau tidak, tapi nikilah ruan gambaran zaman akhir dengan seada akhlak secara keduniaan, ketinggian di situ Allah, padahal berjorak-jorak merusak akhlak lagu gaji keluar. Nah niki sak perbaiki akhlak malah gaji din mau. Tetapi Allah berikan ganjaran
lemak tahun te kicani pada hari kiamat. Inilah zaman akhir. Ya, maka mudah-mudahan asbab perkumpulan pengajian teniki Allah SWT menambah rasa takut kita kepada wa qad qala Allah taala fala ya'man makarallah illal qaumil khasirun. Ya. Maka tidaklah aman, ya, orang yang makar kepada Allah melainkan kaum-kaum yang rugi. Seisa bermakar, membuat makar melawan Allah, maka kaum itu pastilah orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 99. Niki Bapak Ibu rahimakumullah, lemat sambung al-babus salis wal khamsun. Bab selanjutnya yang ke-53, ya, tentang fadilah taubat. Insyaallah lemat sambung begak bilo ni kita lu lomba, ya, bab taubat. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita kaji, pelajari, ya, dari nasihat-nasihat para sahabat, nasihat dari orang-orang soleh, mudah-mudahan menjadi penuntun di dalam kita menjalani sisa-sisa umur elek bawon dunia. Tinggal antih pira jaga cabut nyawa sisi Allah SWT. Apakah tercabut nyawa teniki dalam keadaan tersehat atau mati mendadak, selung-selung termati, atau Allah cabut nyawa dalam keadaan nepiaran sakit, baik sehat ataupun sakit, tentu arah hikmah. Seandainya pun mati dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendadak, harus persiapan. Ikembek sebab jika tersehat biasa nama sehat ni, jika terlalih maka tetap terjaga-jaga. Sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu. Nah, seandainya tersakit, berarti arak tanda-tanda tak sak mati lo, persiapan. Lagu niki ndik tersakit selung-selung tu mati. Kan lu makin mati mati pujahar, baru nikah nyampah wah selung-selung. Tu beuran tu, masjid meninggal dunia. Lalu begawian bu, tiba-tiba kelelahan ida bu istirahat seberat mati. Oleh karena nikah banyak jamaah kita, sampai makin niki yang tidak bersama kita lantaran meninggal dunia atau mungkin kurang sehat. Inilah sifat lemah manusia. Lalu tetap berikhtiar, berdoa, mudah-mudahan yang pelunggu sami tetap terkicani kesehatan. Jadi sekarang jangan sampai nikmat si mahal niki sehat darat kena tersugih, lemun tersakit, darat kena temakin mau terjual bangkat beratus-ratus hektar miliaran. Lagu saking tinjau tertelek kepeng bu seteruk terus dia tebu nikmati kepeng niki. Maka terjaga kesehatan niki bermanfaatan untuk kita menuntut ilmu, dan menuntut ilmu pasti ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasulullah memberikan isyarat kepada kita, seisa lampa menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga, atau seolah-olah kita berangkat menuju surga. Lah, bu setiap malam terniat lo nuntut ilmu, terniat zikir, insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada umur, harta, keluarga, kepada diri, sehingga sampai akhir hayat kita meninggal husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah terkhusus kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Ummina, dan kepada ina ama keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT
menjadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Wijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada masyarakat yang gubuk yang kita tempati hal niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dipermudah rezeki sisi Allah SWT, dan tercatat sodakoh pelunggu senamian niki sebagai amal jariah yang insya Allah nanti akan kita lihat ganjaran niki balasan di sisi Allah ya kiamat. Lana walahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi